Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Isma Tadiana. Jadi sebelumnya aku memohon maaf banget karena baru lagi mengupload video untuk pertama kali. Karena beberapa bulan terakhir aku vakum karena sibuk kerjaan dan lain halnya. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sedikit bagaimana sih pengalaman aku, tips dan trik saat kita menjawab ujian kompetensi apoteker Indonesia, kalau kita singkat yaitu UKAI. Nah, beberapa bulan yang lalu juga di video aku sebelumnya aku telah membahas tips dan trik bagaimana cara kita bisa lulus UKAI. Bagi teman-teman yang belum menonton video aku sebelumnya, nanti aku akan masukin link di description box di bawah. Jadi sebelum kita lanjut menonton video ini, minta tolong banget sama teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, komennya. Jika ada saran silahkan berkomentar di bawah. Dan jangan lupa pastinya untuk subscribe channel ini jika merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut video ini, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih bagi teman-teman yang mungkin saja menonton video ini, yaitu adalah mahasiswa farmasi, baik D3 farmasi, S1 farmasi, bahkan yang menonton video ini adalah calon apoteker sendiri. Nah, kenapa sih kita melakukan ujian kompetensi apoteker Indonesia? Artinya sebelum kita melakukan studi profesi apoteker, kita kan sudah menyelesaikan dulu nih studi S1 farmasinya. Nah, setelah kita menyelesaikan studi S1 farmasi selama 8 semester atau selama 4 tahun, nah teman-teman akan melanjutkan namanya PSPA, program studi profesi apoteker, yaitu selama 1 tahun lebih kurang, yaitu 2 semester. Nah, setelah teman-teman mengikuti program studi profesi apoteker ini, teman-teman akan melakukan atau melaksanakan UKAI, yaitu ujian kompetensi apoteker Indonesia. Nah, di mana UKAI ini manfaatnya adalah kita nantinya akan mendapatkan 2 surat. Yang pertama adalah surat tanda registrasi apoteker, kemudian yang kedua adalah SKPA, yaitu surat kompetensi profesi apoteker. Nah, di mana kedua surat ini nantinya akan berguna banget nih buat teman-teman. Yaitu bergunanya untuk apa teman-teman kira-kira? Nah, bermanfaat banget loh buat kita untuk mendapatkan 2 surat ini. Nah, manfaatnya itu atau bergunanya itu ya untuk kita akan bisa melakukan praktek kerja profesi kita, yaitu SIPA, surat izin praktek apoteker, di mana kita secara mandiri akan bisa melakukan praktek nih. Kita misalnya aja nih ada di suatu apotek, kemudian kita mau praktek di situ. Nah, untuk kita mau praktek ya kita harus mendapatkan yang pertama adalah STRA ini, kemudian SKPA. Nah, untuk mendapatkan STRA sama SKPA ini ya kita harus melakukan atau ujian kompetensi profesi apoteker. Jadi di sini aku mau sharing aja untuk teman-teman semua, yaitu pengalaman aku waktu ujian kompetensi apoteker Indonesia, karena sebelumnya aku kuliah di Universitas Setiabudi Surakarta yang ada di kota Solo. Nah, aku mau bagi aja pengalaman aku nih. Nah, bagaimana sih aku tips dan trik menurut aku pada saat kita akan melakukan ujian kompetensi apoteker Indonesia secara real, nyatanya waktu kita ada di ruangan itu seperti apa sih? Nah, aku akan membagikan kepada teman-teman semua nih. Jadi jangan di skip ya nontonnya, tetap stay tune terus. Oke teman-teman, langsung aja tips dan trik menurut aku waktu kita akan melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia adalah yang pertama, kita harus yakin dan percaya diri terhadap diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan ujian kompetensi apoteker Indonesia, yaitu dengan mengisi soal-soal yang akan kita laksanakan nanti. Itu yang pertama menurut aku. Kita harus yakin dan pede aja nih bahwa kita bisa melakukannya, yaitu artinya kita udah positive thinking, kemudian kita memberikan sugesti dan semangat terhadap diri kita bahwa kita nantinya akan bisa mengisi soal-soal UKAI atau ujian kompetensi apoteker Indonesia. Kemudian teman-teman, yang kedua tipsnya itu kita harus mendengarkan arahan dari pengawas UKAI, yaitu bagaimana sih tata tertibnya, kemudian apa yang harus kita lakukan nantinya. Artinya tuh ada briefing dulu sebelum kita melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia. Artinya kita harus mendengarkan segala sesuatu yang ucapkan oleh atau arahan gitu ya dari pengawas UKAI ini. Jadi teman-teman harus fokus
jangan mengerjakan yang lain, jangan lirik kiri kanan, jadi fokus aja pada pengawas atau arahan dari si pengawas ini. Oh ya teman-teman, tambahan lagi, karena pada saat dulu aku melakukan ujian kompetensi apoteker Indonesia, kami dulu itu duduk, kalau nggak salah itu jaga jarak ya, karena pertama kali kami melakukan UKAI waktu angkatan aku udah kayaknya itu karena COVID-19. Jadi kami jaga jarak, kemudian kami pakai masker juga gitu ya, facial juga, handscoon juga bahkan saat itu. Jadi diharapkan nanti bagi teman-teman yang melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia ya tetap menjaga protokol kesehatan dan lainnya. Jadi menurut aku sih kita nanti akan di briefing dulu ya, di briefing dulu sebelum benar-benar masuk ke ruang ujian. Artinya tuh kayak sepertinya tuh ada briefing 2 kali gitu. Jadi jangan khawatir sih, memang ada waktu tersendiri gitu untuk briefing. Jadi segala apapun arahan dari si pengawas ini, pengawas UKAI, ya teman-teman harus perhatikan gitu, karena itu menentukan teman-teman nanti akan mengisi saat ujian, tidak ada terjadi kesalahan teknis dan lain hal sebagainya. Next, tips aku yang keempat adalah teman-teman usahakan bertanya kepada pengawas jika masih ada yang kurang jelas pada saat melakukan ujian coba 1 kali. Misalnya seperti terjadi kesalahan teknis mungkin, apa yang harus dilakukan, kemudian ngeblank sendiri atau ngehang sendiri gitu ya laptopnya, apa yang harus dilakukan. Nah, coba usahakan bertanya dulu nih kepada pengawas biar jelas gitu arahannya itu nanti kemana, seperti itu. Oke, tips aku yang kelima adalah teman-teman usahakan jangan login terlebih dahulu sebelum pengawas mengarahkan teman-teman untuk login. Karena jika teman-teman melakukan login terlebih dahulu sebelum pengawas memberikan aba-aba, nah otomatis nanti teman-teman akan gugur nih, alias langsung dikatakan tidak lulus. Jadi teman-teman diharapkan mendengarkan dulu arahan dari pengawas, aba-aba untuk melakukan login, baru kalian bisa login dan bisa mengerjakan soal ujian kompetensi apoteker Indonesia. Kemudian teman-teman, untuk tips aku yang keenam adalah teman-teman tetap tenang dan rileks membaca soal. Karena dengan begitu teman-teman akan bisa fokus nih mengerjakan soal satu persatu. Karena soalnya itu adalah ada 200 soal, teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 200 menit. Alias yaitu satu soal teman-teman akan menjawab per 1 menitnya. Nah, selama 200 menit itu teman-teman harus bisa menyelesaikannya. Nanti biasanya tuh ada timernya disimpan, kalau nggak salah waktu itu di pojok kanan atas. Nah, di sana kalian bisa melihat gitu, oh iya ternyata sisa waktu sekian. Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri nih kapan pada saat kalian atau teman-teman bisa mengisi soal-soal yang mudah dulu mungkin, kemudian baru soal-soal yang menurut teman-teman sulit, seperti itu. Oke, next teman-teman, tips aku yang ketujuh adalah teman-teman harus bisa mengerjakan soal-soal yang dianggap mudah terlebih dahulu, baru teman-teman mengerjakan soal yang dianggap sulit. Misalnya seperti jika ada soal hitungan gitu ya, misalnya teman-teman udah mengerjakan satu soal pertama hitungan, nah teman-teman tidak bisa nih atau tidak bisa menemukan rumusnya atau lupa gitu akan rumusnya. Nah ya udah, teman-teman tinggalkan soal hitungan tersebut, lanjutkan soal yang berikutnya yang menurut teman-teman itu mudah. Jadi itu bisa mengurangi waktu mikir teman-teman untuk mengerjakan soal yang sulit tadi, alias yang misalnya hitungan mungkin, atau nggak ada soal kasus yang panjang kemudian teman-teman masih ragu-ragu. Nah teman-teman bisa meninggalkan dulu soal tersebut. Tetapi biasanya nanti misalnya ada soal yang ragu-ragu, kemudian soal yang sudah diisi, atau nggak soal yang belum terjawab, biasanya ada tandanya. Misalnya tanda warna merah itu soal yang belum keisi, kemudian yang warna hijau soal yang sudah keisi, kemudian yang abu-abu atau putih gitu soal ragu-ragu. Jadi teman-teman belum menjawab soal tersebut. Nah nanti biasanya kalau teman-teman mau balik lagi nih ke soal sebelumnya, ya udah teman-teman bisa klik angka tersebut. Nah artinya ada di angka tersebut ada warnanya gitu, misalnya warna putih atau abu-abu tadi, oh dianggap ragu atau enggak, belum keisi gitu ya. Nah teman-teman bisa klik yang warna putih itu di nomor berapa teman-teman belum kejawab soalnya. Jadi seperti itu singkatnya.
Oke teman-teman, tips aku yang ke-8. Nah, tips ini merupakan yang paling, menurut aku itu yang paling was-was di tips-tips aku sebelumnya, yaitu jangan panik untuk teman-teman yang tidak bisa menjawab soal tersebut. Karena misalnya kalau kita panik, otomatis waktu akan berjalan terus gitu loh teman-teman. Jadi usahakan teman-teman jangan panik, tetap relax dan fokus pada soal-soal yang lain. Karena teman-teman tidak hanya mengisi 10-20 soal, tapi bayangkan ada 200 soal teman-teman harus menjawab. Jadi diusahakan teman-teman jangan panik, tetap fokus apapun hasilnya nanti, bismillah gitu, bahwa yang teman-teman isi itu adalah jawaban yang benar dan tepat. Oke, next tips aku yang ke-9 adalah teman-teman diusahakan jangan lirik kiri kanan. Karena percuma aja gitu kalau teman-teman lirik kiri kanan, ya teman-teman yang lain juga dia mengerjakan fokus ke soalnya. Walaupun soal itu sama ya 200 soal, tapi kan acak. Nggak akan sama, teman kita depan, kiri, kanan, atau belakang kita tuh nggak akan sama. Karena soalnya itu pasti akan diacak. Nah, sesi 1 sama sesi 2 juga gitu ya, soalnya itu pasti beda. Antara 200 soal itu tidak akan sama, yaitu entah mungkin banyakan industri atau banyakan klinis. Nah, itu menurut aku hal-hal yang lumrah gitu ya. Maksudnya itu ya wajar gitu, misalnya kebanyakan industri mungkin atau kebanyakan klinis, tapi jangan khawatir, pasti sama kok, tidak akan jauh berbeda gitu soalnya. Mungkin bisa 50-50 atau enggak opsinya itu 60-40, entah industri 60 atau enggak klinisnya 40, atau enggak klinisnya itu 50, bisa jadi juga industrinya tuh 50. Jadi diharapkan di sini teman-teman belajar aja gitu yang industri maupun yang klinis ini gitu, karena kita tidak akan tahu bahwa soal yang terbanyak itu keluarnya di mana. Jadi harus seimbang baik yang klinis maupun yang industri gitu. Ya itu tadi, jangan lirik kiri kanan, kita tetap fokus aja pada soal kita. Kembali ke laptop kita gitu, anggaplah laptop kita itu adalah orang yang kita sayangi gitu, cintailah laptop kita itu, kemudian fokus terhadap soal dan laptop kita, karena di situ akan menentukan kita bisa menjawab atau tidaknya. Oke teman-teman, tips aku yang ke-10 atau yang terakhir. Nah, jika teman-teman ada masalah terhadap laptopnya, nah usahakan teman-teman melaporkan kepada pengawas. Nah, itu lebih baik daripada teman-teman diam sedangkan waktunya itu terus berjalan. Itu 200 menit itu dalam kita mengisi 200 soal, waktu tetap berjalan. Jadi jika ada kesalahan teknis entah apapun itu, usahakan hubungin panitia langsung pada hari itu juga, saat itu juga, detik itu juga. Jadi teman-teman jangan diam saja. Oke? Oke teman-teman, itulah tips dan trik dari aku, yaitu 10 tips tadi. Bagaimana cara kita mengisi ujian kompetensi apoteker Indonesia. Nah, jangan lupa teman-teman tetap melakukan tips aku ini, bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya bagi teman-teman yang akan melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia nanti pada bulan Agustus. Saya pribadi mengucapkan atau berdoa nih untuk teman-teman semua yang akan melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia. Diharapkan mudah-mudahan semuanya bisa menjawab, diberikan kemudahan juga dalam menjawab soal 200 menit tadi. Dalam 200 soal pokoknya diberikan kemudahan segala macam apapun soal yang ada nanti, dan diusahakan teman-teman tetap fokus. Nah, ikutin tadi ya 10 tips dari aku. Bismillah, pasti teman-teman bisa. Yakin aja teman-teman bisa mengisi 200 soal dalam waktu 200 menit gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan lain, nah bisa menghubungi aku lewat Instagram aku, nanti aku akan masukin di sini, atau enggak bisa langsung aja komentar di bawah. Jika masih ada teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan aku buka pertanyaan, dan insya Allah aku akan menjawab apapun pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan UKAI, atau bisa ke email aku. Nah, nanti aku cantumin di sini email aku. Nah, oke teman-teman, akhirnya video aku tips dan trik untuk mengisi ujian UKAI gitu ya. Aku tadi sharing sedikit pengalaman aku waktu aku melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat banget gitulah untuk teman-teman semua. Jadi sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Jangan bosan untuk mantengin terus pokoknya. Dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.